Halo anak didik kami semuanya, selamat pagi untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ini adalah pertemuan kita untuk matematika dalam materi program linear. Kali ini kita akan membahas program linear dan model matematika. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar untuk bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari sebuah grafik yang sudah ditentukan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke program linear dan model matematika. Jadi, program linear ini sebenarnya apa sih? Kan begitu. Jadi, ini merupakan bagian dari matematika terapan yang sering kita jumpain dalam beberapa riset operasi gitu. Seperti telah kita bahas bahwa program linear itu adalah suatu metode atau cara untuk mencari nilai maksimum dan minimum bentuk linear atau yang bisa kita sebut dengan bentuk objektif pada daerah yang dibatasi oleh suatu sistem pertidaksamaan linear, seperti itu. Jadi, dari daerah yang membatasi sistem pertidaksamaan linear itu nanti akan terdapat sebuah penyelesaian yang merupakan hasil terbaik. Dan itu yang disebut dengan penyelesaian optimum gitu. Memberikan hasil yang terbaik ya. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah program linear, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu masalah-masalah tersebut dalam bentuk bahasa matematika. Nah, rumusan matematis atau yang diperoleh itu disebut dengan model matematika. Jadi, secara garis besar, rumusan matematis atau model matematika itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, persyaratan atau kendala-kendala. Inilah yang nanti akan membentuk sistem pertidaksamaan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya, seperti itu. Nah, nanti daerah himpunan penyelesaian dari model matematika tersebut disebut juga dengan daerah layak. Jadi, kita coba untuk ilustrasi, kita coba kerjakan satu contoh soal di sini yaitu model matematika. Di sini dikatakan ada sebuah soal cerita. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Dia merencanakan membeli dua jenis sepatu, yaitu pria dan wanita. Harga beli untuk sepatu pria itu adalah 20.000 per pasang. Dan untuk harga beli sepatu wanita 16.000 rupiah per pasang. Keuntungan dari sepatu pria itu per pasangnya itu adalah 6.000 rupiah, sedangkan dari sepatu wanita itu adalah 5.000 rupiah. Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Buatlah model matematika yang sesuai dengan persoalan. Oke. Yang pertama yang harus kita selesaikan adalah kita buat di sini jawab. Kita misalkan dulu bahwa sepatu pria sebagai X, kemudian sepatu wanita sebagai Y. Sudah? Nah, maka persoalan di atas dapat kita nyatakan, kita buat dulu dalam sebuah tabel. Kita isi tabelnya seperti ini. Apa-apa aja syarat-syaratnya yang ada di dalam soal. Yang pertama katanya adalah bahwa ada dua jenis sepatu, ya kan? Berarti ini kita buat di sini sepatu pria. Kemudian di sini sepatu wanita.
sepatu wanita. Nah, sepatu pria, sepatu wanita, dan ada juga kapasitas. Kapasitasnya berapa? Kemudian di sini kita isi sebagai banyaknya berapa, kan begitu. Tadi sepatu pria kita anggap sebagai X, sepatu wanita sebagai Y, banyaknya atau kapasitasnya tadi berapa? 450. Kemudian ini harga belinya berapa? Harga beli tadi kalau sepatu pria itu adalah 20.000, maaf, 20.000 X, sedangkan untuk sepatu wanita itu adalah 16.000 Y. Oke. Kemudian di kapasitas kita isi berapa? Nah, tadi kan dia ingin membeli sepatu pria dan sepatu wanita. Maksimal uangnya, artinya modalnya itu ada berapa? Modalnya 8 juta. Berarti kita buat di sini 8 juta. Setelah itu, apalagi yang harus kita perhatikan di sini yang dibahas tadi adalah keuntungan. Keuntungannya, maka kita isi untuk sepatu pria tadi keuntungannya adalah 6.000 X, kemudian untuk wanita adalah 5.000 Y. Jadi yang sering kan kita bingung ini yang mana sih yang tabelnya untuk mengisi ketentuannya di tabel gitu, mana yang di atas, mana yang di bawah, seperti itu. Yang pasti kalau misalkan di atas kamu sudah mengatakan di sini adalah jenis sepatu, itu harus sejajar, jangan sepatu pria di kolom ini, kemudian sepatu wanitanya di kolom bawah. Seperti itu salah, kan begitu. Jadi harus yang sesuai ya. Harus yang sesuai. Kalau kita tadi di sini berbicara harga beli kan hubungannya ke keuntungan, kan itu. Makanya mereka itu satu kolom seperti itu. Ya, melihat konteks pembicaraannya. Setelah kita buat dalam tabel, maka inilah bisa kita buat ke dalam bentuk pertidaksamaannya. Yang pertama, pertidaksamaan yang pertama adalah tadi banyaknya pertidaksamaannya. Ini yang kita bentuk ke pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaan dari banyak ke pertidaksamaan dari harga belinya gitu. Pertidaksamaan dari banyak berdasarkan yang banyak ya, bahwa X tambah Y-nya itu kan kapasitasnya tidak boleh dari lebih 450, berarti ini maksimum kan, berarti harus lebih kecil sama dengan 450, artinya tidak boleh lagi lewat dari 450. Kemudian pertidaksamaan dari harga beli. Pertidaksamaan dari harga beli berarti kita buat 20.000 X ditambah 16.000 Y. Modalnya di sini kan tidak boleh lebih dari 8 juta kan, maka kita buat lebih kecil dari 8 juta rupiah. Seperti itu. Ini bisa kamu sederhanakan. Kamu sederhanakan bentuknya menjadi 5X ditambah 4Y lebih kecil dari 2000. Seperti itu. 2000 berarti ini sama-sama kita bagi dengan 4000 kan. 20.000 bagi 4000 5. 16.000 dibagi 4.000 4. 8 juta dibagi 4.000 itu adalah 2.000. Seperti itu. Jadi ini menjadi pertidaksamaan yang kedua. Setelah itu kita tulis lagi tadi sistem pertidaksamaannya yang sudah kita peroleh.
Kalau dikatakan sistem pertidaksamaannya berarti di sini harus sistem pertidaksamaannya itu harus lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Yang pertama tadi sistem pertidaksamaan dari untuk yang banyak adalah X tambah Y sama lebih kecil dari 450. Yang kedua 5X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 2000. Nah, tadi kan X dan Y itu menyatakan banyaknya sepatu, sehingga nilainya itu kan tidak mungkin negatif kan, jadi, atau pecahan. Jadi X dan Y itu merupakan bilangan cacah. Jadi dengan demikian pertidaksamaannya itu kita buat adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 dengan ketentuan bahwa X dan Y itu elemen cacah gitu. Jadi model matematika untuk persoalan di atas adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kemudian X tambah Y lebih kecil sama dengan 450, kemudian 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 2000 untuk X, Y elemen cacah dengan keuntungan sebesar-besarnya diperoleh dari bentuk Rp6.000. Ini tadi dari sini ya, dari keuntungan yang bawah 6.000X ditambah 5.000 Y seperti ini. Kita di sini masih hanya berbicara model ya. Nanti untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ada lagi. Seperti itu. Jadi ini dulu pembahasan untuk kali ini mengenai model matematika. Jadi yang pertama kamu harus tahu dulu persyaratan atau kendala-kendalanya, kemudian buatkan bentuk fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya. Oke, nanti untuk pendalaman materi Ibu akan berikan melalui beberapa soal di latihan. Silahkan dicoba mengerjakannya dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.